Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Alif Rahman Rasyadi dan teman saya Raihan Fahriza Putra Santoso. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar matkul AKA kami, yaitu dengan judul pencarian elemen pada matriks menggunakan algoritma iteratif dan rekursif. Oke, untuk yang pertama, deskripsi studi kasus permasalahan, yaitu studi kasus ini membahas tentang pencarian elemen dalam matriks dua dimensi yang banyak ditemukan pada berbagai aplikasi, seperti pemrosesan data dan pengolahan citra. Studi ini akan mengimplementasikan dua algoritma pencarian, yaitu versi iteratif dan rekursif untuk menemukan elemen tertentu dalam matriks 2 kali 2 dan matriks 3 kali 3. Kemudian untuk yang kedua, deskripsi dua algoritma yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, algoritma iteratif menggunakan pendekatan berbasis loop untuk menelusuri elemen dalam matriks yang tersimpan di dalam struktur data single linked list. Dalam konteks ini, setiap node pada linked list merepresentasikan sebuah matriks dua dimensi, di mana algoritma bertugas memeriksa satu persatu node dalam urutan linear. Proses pencarian dimulai dari node pertama atau head hingga node terakhir pada linked list. Kemudian untuk yang kedua, pada setiap langkah algoritma memeriksa apakah matriks dalam node ini sangat cocok dengan matriks target yang dicari. Proses ini dilakukan dengan membandingkan setiap elemen pada matriks di node tersebut dengan elemen pada matriks target. Jika ditemukan kecocokan, algoritma segera menghentikan pencarian dan mengembalikan hasil bahwa matriks telah ditemukan. Dan sebaliknya, jika tidak ada node yang cocok, maka algoritma akan terus melanjutkan iterasi hingga mencapai akhir dari linked list. Nah, oke. Oh, oke. Untuk yang ketiga ada grafik perbandingan running time. Kita masuk ke aplikasi Codeblox-nya. Di sini pertama saya dan Johan sudah membuat programnya. Tapi di sini kita menggunakan single linked list yang mana pencarian itu nanti bakal maju terus-menerus seperti linear search. Terus untuk contoh dari matriknya sendiri, user tidak menginput secara manual melainkan di main uh, bentar, nggak ada gambar, matiin dulu kan videonya coba. Bentar. Coba ngomong. Udah gini aja. uh, Baca aku Lanjut. nyalain juga loh. Nggak, gak usah, yang ngomong aja bebas. Lanjut, user jadi tidak menginputkan contoh matriksnya secara manual, melainkan di main sudah ada, kita inputkan, kita inputkan. Gimana sih? Biar ada dua orang. Di pin aja coba mukanya. Oh iya. Yang mana? Nah, Eh. Oh, nah. nah. Iya, jadi user tidak menginput manual, melainkan di mainnya sendiri sudah ada, kita inputkan secara otomatis, yang mana matriks 2 kali 2-nya ini ada 5. Lalu ketika diinputkan ini nanti kita insert last matriks tersebut. Jadi dengan menggunakan insert last, matriks ini akan menjadi yang pertama sampai seterusnya, dan matriks ini yang kelima akan menjadi yang terakhir. Begitu juga dengan yang matriks 3 kali 5 terdapat 5 contoh. Lalu sama dengan insert last matriks 2 kali 2. Yang membedakan hanya prosedurnya saja karena ini 3 kali 3. Terus nanti akan di display 2 kali 2 dan 3 kali 3-nya, lalu ke user sendiri akan diminta untuk memasukkan yang matriks yang dicari itu 2 atau 3. Di sini terdapat keterangan kalau kita inputkan 2 akan mencari matriks 2 kali 2 dan 3 untuk matriks 3 kali 3. Nah, sekarang kita akan mencoba merunningkan yang iteratif 2 kali 2 dulu. Berarti nanti di sini, nanti sekarang kita jangan panggil dulu yang si rekursifnya di 2 kali 2. Nah, kita jangan panggil dulu. Coba kita run.
berarti 2. Matriks yang dicari itu ada 1, 2, 3, 4. Misal 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ditemukan. Kita akan izin SS. 6,804. Kita masukkan ke sini matriks kedua 6, berapa tadi? 6,804 untuk yang iteratif. Disebutin 7 tapi di grafiknya tidak menyentuh angka 7. Terus sekarang Yes, mau nanya. lagi record, Ra. Keluar dulu tolong. Tok tok tok. Lagi record loh. Lagi record, Ra. Keluar dulu. Oh, sorry. Ya, aman. Mohon maaf ya. Ada gangguan, Pak, Bu. Sekarang lanjut ke rekursif. Nah, berarti di sini jangan dipanggil si iteratifnya. Ah, dua misal kita mau nyari yang 9, 10, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ada SS lagi. Berapa tadi? 8,115. 8,115. Oke. Ini 115. Nah, ini ada perbandingannya. Kita sekarang masukkan ke laporan. Ini bisa langsung. Mungkin ini kenapa? Double ya? Apanya? Ini 6, 7, 7. Itu coba yang otomatisnya tuh Lip, diganti tuh. Mana? Itu ya, automatic itu kan. Coba di access value aja. Terus? Kok bedanya? Yang rubah ya? Hmm. Ya udah, pokoknya hasilnya ini aja. Mungkin ada kesalahan dari Excel-nya sendiri. Berarti jangan dimasukin dulu. Mungkin bisa lanjut aja ke yang 3x3. Oh ya udah ada, berarti langsung panggil aja 3x3 yang iteratif. 3, 1, 2. Nah, matriks ditemukan. Kenapa ditemukan? Karena ada elemen yang kita cari terdapat di matriks pertama 3x3. Total 8,809. Mana? Berapa? 8,809. 8,809. Oke. Ya nanti. Sekarang yang ke rekursif. Aduh. Kita cari yang 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
7. Ulang guys, maaf guys. 3, 10, 11, 12, 13, 14. Nah ini waktunya ditemukan ya, mantap. Berapa 12,253. 12,253. Nah ini awas, nggak bisa di ini. Nah di sini jadi untuk perbandingannya sendiri, kesimpulannya di matriks 2x2 yang paling cepat itu iteratif, dan juga yang di matriks 3x3 yang lebih cepatnya itu yang iteratif dengan selisih detiknya itu di kisaran 3 detikan. Nah untuk sekarang ke bagian kita analisis perbandingan kedua algoritma. Yang pertama algoritma iteratif itu, saya dan Rehan membuat seperti ini. Untuk function iteratif search-nya bisa dilihat nanti kalau uh, terms-nya itu row baris sama kolomnya 2 atau dia 3, berarti dia akan nge-range atau is match, berarti ketemu true gitu. Lalu akan disamakan apakah yang kita inputkan tadi, elemen yang dicari itu sama dengan array yang ke 00 sampai ke yang ke berapa? 11. Gitu juga yang 3x3. Nah, kemudian yang di iteratif ini, pada setiap iterasi ada loop pertama yang menelusuri setiap node dalam linked list atau bisa disebut n-node. Lalu di setiap node dilakukan pemeriksaan elemen matriks yang tetap, yaitu big O konstan, yaitu 1. Total waktu untuk n-node-nya yaitu Tn sama dengan C1 ditambah C2n dengan C1 itu waktu konstan untuk inisialisasi loop, dan C2n itu waktu untuk iterasi sebanyak nn kali dengan setiap iterasi membutuhkan waktu konstan sebanyak C2. Untuk penyederhanaan sendiri, yang pertama ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi bagian dominan. Komponen C2 adalah konstan, yang berarti tidak bergantung pada N. Kemudian dia bertumbuh linear terhadap N. Lalu yang kedua, abaikan komponen non-dominan, yaitu ketika N dia itu tak hingga, kontribusi C1 menjadi sangat kecil dibandingkan C2N. Maka T2N ini kurang lebih sama hasilnya dengan sebanyak C2N. Yang ketiga, hapus konstanta skala, yaitu dalam analisis asintotik, konstanta C2 tidak dianggap penting karena hanya memengaruhi skala, bukan pertumbuhan. Maka Tn nanti disederhanakan menjadi big O N, yang mana hasil akhirnya itu Tn sama dengan On. Untuk base case sendiri, deskripsinya yaitu elemen yang dicari ditemukan pada node pertama dalam linked list. Jadi gak akan nyari-nyari sampai akhir. Pas pertama nyari langsung ketemu gitu. Kemudian ada tidak perlu iterasi tambahan setelah node pertama. Nah, yaitu relasi Tn yaitu hanya membutuhkan satu iterasi untuk memeriksa node pertama dengan waktu konstan untuk pencocokan matriks, yaitu T base N-nya C1 tambah T2. Kita sederhanakan karena C1 dan C2 adalah konstanta, T base N-nya akan yaitu cos asimptotiknya big O konstan, yaitu 1. Untuk average case, deskripsinya elemen yang dicari ditemukan di posisi rata-rata, yaitu sekitar N/2 atau bisa dibilang tengah-tengah. Nanti dia akan berhenti setelah ya yang tengah-tengah itu ketemu. Untuk relasinya sendiri, dia melakukan iterasi maju terus sampai ke node yang tengah-tengah atau N/2, yaitu dengan T average N-nya C1 ditambah C2 dikali N/2. Kita sederhanakan dengan mengabaikan konstanta skala, yang nanti hasil T average N-nya yaitu kelas asimptotiknya yaitu big O N. Dan yang terakhir ada worst case dari iteratif. Deskripsinya itu elemen yang dicari tidak ditemukan sehingga harus memeriksa semua N node. Iterasinya dilakukan sampai akhir node terakhir. Untuk rahasia sendiri dilakukan sebanyak N kali. Ini bukan N/2.
dan juga bukan T average, maaf. T worst n-nya itu C1 ditambah C2 dikali n, kita sederhanakan dengan mengabaikan konstanta skala yaitu T worst n-nya sama dengan T average n dengan kelas asimptotiknya yaitu big O n. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu pada algoritma rekursif. Nah, di sini Alif sudah dan saya sudah membuat codingan dalam C++ ini, source code-nya seperti ini. Kemudian untuk ke relasi rekursif ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu Tn sama dengan Tn-1 plus C, yang dimana Tn-1 ini adalah untuk memproses nilai dari N-1 node-nya, dan C merupakan waktu konstan untuk memproses satu node. Langsung ke langkah penyelesaian relasinya, yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Yang pertama, kita substitusikan nilai dari Tn-1 itu menjadi Tn sama dengan Tn-1 plus C berarti sama dengan Tn sama dengan Tn-2 plus 2C. Langkah berikutnya yaitu kita substitusikan lagi menjadi Tn sama dengan Tn-3 plus 3C. Setelah sudah disubstitusi, kita generalisasi menjadi Tn sama dengan Tn min K ditambah K dikali C. Kemudian kita tentukan untuk batas berhentinya, yang dimana K sama dengan N min 1. Ketika K sama dengan N min 1, maka T N min K sama dengan T1. Tn sama dengan T1 ditambah N-1 dikali C. Kemudian kita substitusikan nilai awal. Jika T1 sama dengan C, maka Tn sama dengan C ditambah N-1 dikali C. Dan hasil akhirnya adalah Tn sama dengan Cn. Kemudian masuk ke langkah berikutnya, ke penyederhanaan. Kita abaikan konstanta C karena konstanta tidak memengaruhi pertumbuhan, sehingga menjadi Tn approximate Cn. Nyatakan dalam notasi big O menjadi Tn sama dengan big O n. Untuk base case-nya sendiri, elemen yang dicari ditemukan pada node pertama, kemudian tidak ada rekursi tambahan. Kemudian untuk relasi dari Tn-nya adalah hanya membutuhkan satu pemanggilan fungsi dengan waktu konstan untuk pencocokan matriks, di mana menjadi Tn sama dengan C. Lalu kita sederhanakan menjadi T base N sama dengan O1. Lanjut ke average case-nya. Elemen yang dicari ditemukan di posisi rata-rata, yaitu sekitar N per 2 atau N dibagi 2. Fungsi rekursif dipanggil hingga N per 2 kali. Untuk relasi dari Tn-nya, yaitu rekursif dilakukan hingga N per 2 kali, sehingga didapatkan Tn-nya sama dengan Tn per 2 ditambah dengan C, atau Tn per 2 plus C. Langkah berikutnya yaitu penyelesaian relasinya, Tn sama dengan C dikali N per 2, lalu disederhanakan menjadi Tn sama dengan big O dari N. Untuk worst case-nya, elemen yang dicari tidak ditemukan, sehingga semua N dari node diperiksa, kemudian fungsi rekursif dipanggil sebanyak N kali. Untuk relasi dari Tn-nya, rekursif dilakukan untuk semua N dari node, sehingga Tn sama dengan Tn-1 plus C. Kemudian untuk penyelesaian relasinya, di sini Tn sama dengan Tn-1 plus C, dan Tn sama dengan Cn. Lalu disederhanakan menjadi Tn sama dengan big O dari N. Berikut ada tabel perbandingan untuk kedua kompleksitasnya. Di sini ada kasusnya untuk base case-nya iteratif itu 0, untuk kasus base case-nya iteratif itu dia kompleksitasnya adalah O dari 1, sedangkan base case-nya rekursif yaitu O dari 1 juga. Kemudian untuk average case-nya iteratif memiliki kompleksitas ON dan rekursif juga memiliki kompleksitas ON. Dan untuk worst case-nya iteratif memiliki kompleksitas waktu ON dan rekursif pun sama dengan ON. Nah,
Mungkin untuk analisisnya segitu aja, dan untuk referensi kita memakai dua, yaitu ada yang dari luar negeri. Kita eh, di sini kan ada tertulis binary search ya, tapi kita nggak melihat dari ininya, kita ngelihatnya linear search karena dari single English sendiri nyarinya itu secara maju gitu, bukan binary search. Juga sama dengan ada jurnal dari Indonesia yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Metode Rekursif dan Metode Relatif Maaf dalam Alif, kameranya masih di saya. dalam algoritma linear search. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, udah. Mungkin cukup sekian aja penjelasan dari presentasi tugas AK kami. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.